Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Kamu mendengarkan What's Trending bersama saya, Lea Baneza. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjalankan efisiensi anggaran. Gak nanggung-nanggung, total efisiensinya tuh mencapai 306,69 triliun rupiah. Efisiensi anggaran 300-an triliun rupiah itu berasal dari penghematan anggaran kementerian atau lembaga sebesar 250-an triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 50-an triliun rupiah. Beberapa penghematan dilakukan dengan pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan bisnis, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar. Salah satu kementerian yang mengaku berkomitmen menghemat anggaran, yaitu dengan perjalanan dinas dan mengurangi seremonial, adalah Kementerian Agama atau Kemenak. Untuk perjalanan dalam negeri, Kemenak akan membatasi jumlah personil. Menak ditemani maksimal 5 orang, Wamenak maksimal 4 orang, Eselon 1 maksimal 2 orang, adapun untuk perjalanan dinas Eselon 2-4 tidak perlu didampingi. Nah, langkah pemerintah menarik ikat pinggang direspon warganet. Ada nih yang menggunakan kesempatan ini untuk mengadu soal dugaan korupsi dari markup anggaran di daerah-daerah. Sebagian warganet lantas meminta adanya transparansi penggunaan anggaran supaya lebih jelas dan tepat sasaran. Tapi ada juga nih yang khawatir efisiensi anggaran itu bakal berpengaruh ke masyarakat yang selama ini mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan acara, seminar, dan rapat pemerintah. Jadi gimana dong? Supaya penghematan anggaran ini bisa berdampak positif bagi kepentingan publik. Kita mau bahas ini setelah komen warga plus 62. Akun @edxx memang harusnya APBN dibuka dan dibahas publik, sehingga secara tidak langsung warga tahu duit pajaknya diapain. Akun @tonxx, banyak program konyol jadi pemangkasan anggaran sudah sangat tepat. Bahkan mobil dinas pejabat daerah mulai dari bawah sampai ke atas harus Avanza demi perbaikan ekonomi rakyat. Akun @elixx, harusnya pemotongan diberlakukan pada para wakil rakyat anggota Dewan Pusat maupun daerah, jangan di kementerian yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan vital rakyat. Akun @zuaxx, sedikit banyak pasti berpengaruh ke swasta. Swasta bayar pajak tapi nggak dapat feedback dari negara. Minimal kasus efisiensi PU lah. Tenaga ahli konsultan berarti nggak ada pekerjaan seperti biasa, sewa alat berat, dan lain-lain, dan lain-lain. Akun @moxxx, pengadaan ATK di daerah-daerah menjadi ladang korupsi. Akun @marxx, tolong Pak Presiden berlakukan juga pada Pemda, kabupaten, kota, provinsi, tolong pangkas anggaran ATK, perjadin, honor-honor, lembur-lembur diindikasikan hanya untuk bancakan pejabat-pejabat saja. Akun @corxx, betul Pak Prabowo soal alat-alat kantor, masa setiap tahun ganti meja kursi itu yang dikorupsi anggaran daerah dengan jalan markup. Akun @muchxx, kalau mau hemat pangkas semua anggaran-anggaran yang nggak perlu. Batasi impor, potong uang bonus-bonus PNS, berantas korupsi. Akun zuxx, koruptor dulu harus dimiskinkan. Mau sehemat apapun, kalau koruptor dipelihara nggak bakal efektif. Nah, salah satu sektor yang KO atau knockout atau terpukul nih adalah perhotelan dan resto. Soal gimana pukulan kebijakan penghematan anggaran ke hotel dan resto, kita obrolin aja langsung bareng Dedi Pranowo Eryono, selaku Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI DIY. Halo Pak Dedi. Halo. Pak Dedi, hotel-hotel di DIY ini kan terkena tren pembatalan reservasi gitu ya setelah pemerintah melakukan penghematan anggaran. Mungkin boleh nggak Pak diceritakan soal ini apa?
Ya, jadi begini, Inpres nomor 125 begitu keluar, ini pembatalan terus terjadi. Itu yang terjadi di DIY. Pembatalannya sampai dengan 40% di tahun 2025. Dari reservasi yang sudah tercatat itu sekitar 45%. Nah, berapa banyak tuh Pak hotel yang terdampak dan mungkin seberapa besar sih reservasi yang dibatalkan? Yang kalau hotel cukup banyak ya, hotel bintang itu kita ada sekitar 100-an, kemudian hotel non bintang ada sekitar 20 yang mempunyai ruang meeting. Karena ada kelasnya kan, kalau hotel non bintang itu biasanya dipakai oleh instansi pemerintah yang paling bawah, kalau hotel bintang dari kelas kementerian sampai dengan pemerintah daerah. Kemudian berapa banyak reservasi yang dibatalkan sudah saya jawab tadi, sekitar 40% dari 45% yang sudah reservasi di tahun 2005 yang dimulai bulan Januari ini. Nah, sejak kapan nih Pak tren pembatalan ini terjadi dan sampai periode waktu kapan pembatalannya? Ya, jadi bulan November 2024 itu sudah terasa ya kalau sudah ada penghematan anggaran. Jadi itu dampaknya, kemudian pilkada sebagainya itu ada dampak yang terasa bagi kita. Kemudian setelah Inpres itu keluar, ini menjadikan pembatalan lebih menjadi gitu loh. Kita dimulai di bulan Februari sampai dengan akhir Desember 25 untuk periode pembatalannya. Nah, berarti dengan pembatalan ini dampak ekonominya gimana nih Pak ke hotel dan resto? Ada mungkin kemungkinan untuk efisiensi tenaga kerja kah? Ya, jadi gini Mbak, sebetulnya yang berdampak tidak hanya hotel dan resto gitu loh. Yang kita mempunyai mata rantai yang cukup panjang gitu loh. Ada UMKM, ada travel agent, ada event organizer, ada supplier. Yang supplier itu perlu diketahui, itu juga dari sektor pertanian, sektor peternakan yang mensuplai kita semua. Nah, ini yang nantinya juga akan berdampak. Kalau nantinya itu membuat revenue kita turun, otomatis ancaman PHK itu juga akan berimbas karena kita juga melakukan penghematan dalam segi penghematan biaya operasional seperti itu. Oke, Pak, berarti selama ini hotel dan resto bisa dibilang mengandalkan pendapatannya itu dari reservasi, kementerian atau lembaga atau pemerintahan gitu. Kalau dari pariwisata kurang atau sepi kah mungkin? Nah, kalau daerah istimewa Jakarta memang pariwisatanya cukup ramai ya, sudah terbukti bulan yang barusan ini terjadi. Tapi ya ada tapinya, kita itu kan ada hotel-hotel yang khusus untuk MICE gitu loh ya. Ada pangsa pasar untuk MICE yang itulah sudah disiapkan sedemikian rupa dengan meeting room yang cukup besar dan juga fasilitas-fasilitas yang lain gitu loh. Dampak yang kita rasakan itu tidak gitu loh, sangat berat karena ya tadi kita itu dari MICE itu sekitar 50% MICE dari kementerian itu cukup banyak yang ke DIY. Kemudian dari instansi pemerintah daerah, dari yang Pemda provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai yang bawah kelurahan, kecamatan itu juga sering menggunakan kita. Nah, ini kan otomatis sangat berdampak bagi kita, memukul kita, dan ini membuat ketar-ketir kita gitu loh ya. Kalau pariwisata kita sih rame gitu loh, hanya itu akan berdampak menurunkan revenue kita gitu loh. Dan kalau kita akan merubah segmen pasar, itu tidak semudah pemerintah membuat kebijakan Inpres 2025. Itu membutuh waktu yang panjang dan juga biaya yang besar dengan merubah infrastruktur yang ada di dalam hotel maupun restoran yang ada di Indonesia, khususnya di daerah istimewa Jakarta. Seperti itu. Nah, penghematan kan udah diputuskan nih Pak. Harapan dari PHRI sendiri seperti apa sih? Ya,
Kalau kami dari BPD PRI Daerah Istimewa Jakarta, bahkan dengan BPP PRI Pusat, kita sudah sepakat bahwasanya ini harus ditinjau kembali. Bukan tanpa alasan kita meminta pembatalan atau ditinjau kembali, karena kita, bukan hanya kita ya, mesti pemutaran ekonomi itu akan juga terganggu. Karena sudah saya sampaikan tadi, multiplier efek negatif itu akan ke masyarakat juga gitu loh. Karena roda ekonominya nggak akan berjalan seperti itu. Yang tadi saya sampaikan, kita itu mempunyai mata rantai yang cukup panjang seperti itu, Mbak. Terima kasih Pak Dedi. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra juga memiliki sejumlah catatan nih terkait keluarnya Inpres Efisiensi APBN APBD 2025. Fitra mencatat selama ini tuh ada banyak penggunaan anggaran yang tidak mementingkan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan. Ada juga potensi penyimpangan dan fraud karena penggunaan anggaran tidak transparan dan akuntabel. Lebih lanjut soal ini kita bicarakan bareng manajer riset di Sekretariat Nasional Fitra, Badiul Hadi. Halo Mas Badiul. Halo Mbak. Mas mau tanya dong terkait dengan catatan Inpres penghematan anggaran kementerian lembaga dan Pemda itu seperti apa nih Mas? Ya, kalau dari sisi ini ya, kebijakan saya kira memang Inpres ini kan sebagai dampak dari kebijakan sebelumnya. Artinya gini, bahwa ketika pemerintah menyusun program prioritas itu kan pasti juga sudah melalui mekanisme penetapan yang solid ya dari sisi kajian misalnya kayak gitu. Nah, kalau kami misalnya melihat ya, ini kan sebenarnya alih-alih memutar otak ya pemerintah untuk mendapatkan sumber pendanaan karena banyak problem yang dihadapi oleh pemerintah untuk pembiayaan karena tadi pertama program prioritas janji politik yang harus dipenuhi. Yang kedua itu efek dari gemuknya organisasi dan struktur di dalam organisasi kementerian lembaga yang di era Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran kan kayak gitu kan, sehingga ini membutuhkan pembiayaan yang sangat besar kan kayak gitu. Nah, ketika pemerintah membutuhkan pendanaan yang sangat besar, maka ada beberapa kemungkinan kebijakan yang bisa dilakukan dan itu sudah dilakukan. Pertama misalnya terkait dengan sumber utama pendapatan negara, salah satunya adalah pajak. Pemerintah kemudian menaikkan pajak 12% meskipun tidak untuk semua komponen, tetapi ini menjadi instrumen di dalamnya. Yang kedua, pemerintah mencoba menarik investasi dari luar, tetapi kan dalam kurun waktu 100 hari ini belum ada komitmen yang pasti ya, investasi yang akan masuk ke Indonesia itu seperti apa, yang itu nanti akan menjadi bagian dari instrumen pembiayaan program-program strategis pemerintah pusat. Dan yang terakhir yang paling memungkinkan adalah melakukan efisiensi itu. Ya, kita tentu sepakat dengan pendekatan efisiensi itu sebagai salah satu upaya semangat yang disampaikan misalnya untuk mengurangi kebocoran anggaran atau penyalahgunaan anggaran kan gitu. Kalau semangatnya di situ oke, tetapi ketika efisiensi ini sebagai bentuk kebuntuan pemerintah dalam mencari sumber pendanaan ini kan jadi problem baru kan kayak gitu kan. Sementara kita melihat Inpres ini dilakukan penyesuaian anggaran, terutama yang didistribusikan ke daerah selain ke kementerian ya. Dan terutama di kementerian kan sangat besar dengan komponen pemangkasan efisiensi anggaran itu dari banyak komponen di dalamnya itu. Nah, itu yang saya kira juga menjadi problemnya kan di situ kan gitu. Jadi efisiensi ini sebenarnya kan jalan buntu ya. Setelah buntu pemerintah akhirnya ya udahlah paling memungkinkan melalui skema itu kan kayak gitu. Nah, mungkin kalau kita ngomongin penghematan, manfaatnya itu seperti apa? Ada nggak sih mungkin pengaruh positif dan negatifnya? Kalau soal manfaat pasti ada kan gitu, plus minusnya juga ada. Pertama itu tadi, positifnya adalah pemerintah punya komitmen untuk memangkas berbagai macam komponen pembiayaan yang selama ini memang cenderung menimbulkan pemborosan kan kayak gitu kan. Menimbulkan pemborosan misalnya kayak belanja ATK, terus kemudian perjalanan dinas, itu kan memang selama ini menjadi salah satu pos belanja yang pemborosannya cukup besar kan kayak gitu kan. Sehingga kemudian ini dipotong oleh pemerintah kan kayak gitu. Kalau kita lihat dari sisi positif ya tadi misalnya komponen yang
pemotongannya tinggi itu kan bisa dilihat alat tulis kantor, ya kemudian kegiatan seremonial, rapat seminar, kemudian kajian, analisis kan kayak gitu kan, diklat honor output kegiatan, itu kan tinggi-tinggi tuh termasuk, percetakan, souvenir, sewa gedung dan yang lain-lain itu. Nah komponen-komponen besar ini termasuk perjalanan dinas itu sampai 53% penyesuaian anggarannya. Nah ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa ada komitmen yang baik untuk mengurangi penyalahgunaan anggaran atau pemborosan anggaran di APBN maupun APBD kan kayak gitu. Sehingga, itu menjadi catatan positifnya kan kayak gitu, bahwa kita dari awal kan juga sepakat ketika pemerintah mendorong efisiensi. Nah ketika cuman kan catatannya kalau efisiensi itu, menjadi apa ya, menjadi alat untuk tadi menutupi kebuntuan itu kan jadi problem, kayak gitu kan. Nah misalnya kayak gitu. Tetapi secara prinsip, kita mendukung upaya efisiensi itu. Nah negatifnya adalah di tengah situasi kementerian lembaga yang sedang, proses transisi sebenarnya kan belum settle betul ya posisi kementerian lembaga dengan lahirnya banyak lembaga baru maupun pemecahan, kementerian lembaga itu, saya kira sedang masa transisi kemudian tiba-tiba diminta untuk melakukan efisiensi, kan kayak gitu. Sementara kita tahu ya beberapa menteri itu kan sudah, koar-koar minta penambahan anggaran kan kayak gitu. Nah itu kan jadi kontraproduktif ya dengan kebijakan yang ada. Di satu sisi pemerintah boros di struktur dan organisasi, di satu sisi pemerintah mendorong efisiensi anggaran. Ini tidak match gitu loh. Artinya ini ada kontraproduktif dari sisi kebijakan kan kayak gitu. Itu negatifnya sehingga beban pemerintah dan beban APBN itu semakin besar terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini. Baik karena tadi postur organisasi dan struktur yang gemuk dan yang kedua program prioritas yang itu memang membutuhkan anggaran besar kan kayak gitu. Nah itu sih Mbak menurut saya ya positif negatifnya di situ. Nah, selama ini nih pengelolaan anggarannya tuh gimana sih baik pusat dan daerah? Apakah memang ada potensi-potensi fraud atau penyelewengan yang cukup besar sehingga harus memang dihemat? Ya, kalau potensi itu ya, saya kira sangat besar Mbak ya selama ini gitu loh. Bahwa misalnya kan kalau kita lihat saja nih ya, Kejagung itu kan menyampaikan bahwa ini mungkin, data yang ditangani oleh Kejaksaan Agung ya, itu kan hampir 500 triliun kerugian negara karena, praktek tindak pidana korupsi ya, termasuk misalnya yang paling besar di tata kelola wilayah izin usaha pertambangan timah misalnya kayak gitu. Tetapi ini sebenarnya kan mencerminkan ya, kalau misalnya benar 534 triliun yang disampaikan oleh, Kejaksaan Agung dari 2015 sampai 2022 misalnya, itu kan hampir seperempat APBN kita ya. Itu meskipun itu dalam rentan waktu 10 tahun ya korupsinya, tetapi ini kan dari satu institusi kan kayak gitu, belum, misalnya KPK. Kita lihat di KPK misalnya, kasus yang ditangani, yang diadukan itu kan juga sangat banyak ya, sampai 2.730 perkara misalnya kayak gitu. Dan ini melibatkan, jumlah tersangka misalnya tahun 2020 sampai 2024 itu ada 691. Itu mengindikasikan bahwa memang ada problem tata kelola anggaran kita. Tapi secara teknokratis saya kira memang, pemerintah sedang mengupayakan ya, agar lebih baik lagi di dalam konteks kebijakan fiskal dan moneternya kayak gitu. Tetapi kita melihat bahwa kebijakan fiskal dan moneter ini kecenderungannya itu kan merugikan daerah gitu loh, merugikan daerah misalnya kayak gitu ya. Misalnya dari Inpres itu kita bisa melihat bagaimana komponen-komponen ya yang dilakukan efisiensi itu kan ada soal, kurang bayar dana bagi hasil kan kayak gitu. Sementara DAU, kemudian ada DAK ya, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana desa, itu semuanya kan mengalami penyesuaian. Nah, ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa ada problem di dalam, tata kelola APBN kita kan kayak gitu. Idealnya kan tim transisi itu sudah betul-betul kan perencanaan terkait dengan penggunaan anggaran itu, sehingga
di tengah jalan tidak mengalami seperti ini kan kayak gitu. Artinya ada ya proses perencanaan yang tidak clear di dalam pengelolaan anggaran kita. Di satu sisi, pemerintah itu kan selalu menjadikan pengelolaan APBN itu fleksibel ya. Fleksibilitas penggunaan APBN itu menurut saya justru menjadi di satu sisi juga menjadi problem karena pemerintah ya semaunya aja misalnya melakukan perubahan-perubahan atas postur APBN itu ya sekehendak mereka kan kayak gitu. Sehingga ini kan juga menyulitkan masyarakat untuk melakukan kontrol misalnya kan kayak gitu. Nah itu yang, saya kira juga menjadi catatan ya bagaimana, mekanisme pengelolaan anggaran. Kalau teknokratis saya kira sih, prosedurnya sudah jelas ya, Undang-Undang tentang Keuangan Negara sudah mengatur itu kan kayak gitu. Nah, anggaran yang dihemat ini kan cukup besar nih Mas. Mestinya ini digunakan untuk apa? Pemerintah harus memberikan jaminan dari efisiensi itu untuk tetap menjaga sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor real itu harus tetap diperhatikan oleh pemerintah agar efisiensi ini tidak berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Pasti kan nanti ada problem. Apakah sebenarnya memang problemnya di efisiensi atau memang problemnya di sektor lain kan kayak gitu, sehingga ini dampaknya ke sana kan kayak gitu. Nah, itu sih Mbak kalau saya ya, solusinya ya pemerintah harus betul-betul mempertimbangkan, kebijakan ini jangan sampai karena, semangat yang semangat di depan saja sementara kemudian di belakangnya juga akhirnya tidak berjalan efektif kan kayak gitu. Nah, terakhir Mas, mungkin rekomendasi Fitra soal masalah penghematan ini tuh apa aja? Pengelolaan anggaran efisiensi ini harus dipastikan tepat sasaran ya, agar tidak justru menimbulkan pemborosan anggaran kan kayak gitu. Nah itu yang, saya kira juga menjadi sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait dengan kebijakan ini. Dan yang saya kira menjadi poin penting juga adalah pemerintah perlu melakukan, reformasi ya secara menyeluruh terhadap tata kelola keuangan negara, terutama skema belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, agar lebih mengedepankan semangat otonomi keuangan daerah itu, kan kayak gitu. Karena kita, berharap jangan sampai ini mencidrai, semangat otonomi daerah itu, di mana potensi daerah itu menjadi terkendala kan kayak gitu. Optimalisasi potensi itu menjadi terkendala. Saya kira pemerintah bisa juga sebenarnya memperdalam ya misalnya dari jumlah efisiensi yang sudah dilakukan itu misalnya, itu bisa diperluas lagi dari 16 itu gitu. Jadi pemerintah sebenarnya bisa lebih memperluas cakupan efisiensi anggaran yang sudah ditetapkan itu agar lebih luas lagi. Misalnya soal belanja pengadaan mobil dinas. Kita tahu ya kementerian-kementerian baru itu kan pasti butuh mobil dinas dan itu pasti juga pengadaannya luar biasa. Selain kementerian-kementerian yang lama kan gitu. Kemudian belanja rehab rumah dinas ini saya kira juga perlu diefisiensikan, kemudian belanja penggunaan, forager gitu, pengawalan itu, kemudian belanja makan minum dan yang lain-lain itu saya kira masih banyak Mbak komponen-komponen yang bisa diefisiensikan oleh pemerintah. Yang terpenting pemerintah harus komit bahwa efisiensi ini memang betul-betul untuk memperlancar, program-program yang itu bermanfaat secara langsung. Misalnya pemerintah juga harus fokus untuk program ketahanan pangan dengan memberikan, perlindungan, subsidi dan, yang lain-lain kepada petani sebagai, pihak akan menjadi sorotan ketika program ketahanan pangan pemerintah ini gagal kan kayak gitu. Saya kira itu sih, Mbak. Terima kasih Mas Badiul. Google buka suara terkait error nilai tukar dolar AS ke rupiah yang menunjukkan angka rupiah 8.170 pada 1 Februari 2025. Google menyatakan error yang menghebohkan publik sebagai kesalahan yang disebabkan data konferensi dari pihak ketiga. Setelah menerima laporan, Google langsung menghubungi penyedia data dan memperbaiki informasi tersebut. Setelah kesalahan, Google tidak lagi menampilkan kurs secara langsung, melainkan pengguna diarahkan ke situs lain untuk melihat nilai tukar. Menurut Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber, Cisrike Pratama Persada, kesalahan pencantuman nilai kurs US dollar ke rupiah membuat orang-orang kebingungan dan bertanya-tanya. Padahal dalam ekosistem digital global, Google menjadi acuan utama mencari informasi kurs mata uang. Kata Pratama, informasi nilai mata uang juga mempengaruhi banyak individu, pelaku bisnis, dan investor dalam mengambil keputusan ekonomi.
Jubir Gedung Putih Caroline Levitt mengajak TikTokers, podcaster, dan pembuat konten lainnya mendaftar ID peliput di Gedung Putih. Levitt mengatakan Presiden Donald Trump berkomitmen membuka ruang dan menyediakan kursi bagi media baru. Setidaknya 49 kursi dialokasikan untuk organisasi pers yang menjadi anggota Asosiasi Koresponden Gedung Putih. Reporter tanpa tempat duduk diperbolehkan berdiri di sudut ruangan. Melansir AFP, Trump dikenal sering mengkritik media tradisional. Trump juga tidak peduli apakah pembuat berita adalah konten kreator, blogger, atau podcaster. Kementerian Manajemen Personalia Korea Selatan tengah menjalankan uji coba kebijakan ibu hamil kerja dari rumah seminggu sekali. Mulai Februari 2025, pekerja publik yang hamil diwajibkan bekerja dari rumah seminggu sekali. Langkah ini bertujuan meningkatkan keseimbangan kehidupan dan pekerjaan serta mengurangi beban perjalanan. Selain uji coba kebijakan WFH, pemerintah Korea juga menyarankan karyawan dengan anak usia 8 tahun ke bawah juga bekerja dari rumah seminggu sekali. Saat ini di Korea Selatan, karyawan hamil dapat mempersingkat waktu makan siang menjadi 30 menit. Ini memungkinkan mereka pulang lebih awal dari biasanya. Pemerintah juga menawarkan fleksibilitas jam kerja selama pekerja memenuhi target 40 jam per minggu. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung berencana merombak seluruh gapura batas kota dan kecamatan di Jakarta untuk menonjolkan budaya Betawi. Seluruh gapura akan dihias dengan ornamen khas Betawi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang mengutamakan pelestarian budaya Betawi setelah Jakarta tak lagi menjadi daerah khusus ibu kota. Pramono juga melibatkan kelompok arsitek untuk mendesain ulang gapura-gapura di wilayahnya. Katanya gapura di DKI harus berwarna dan bergaya Betawi, tapi nggak boleh setengah-setengah. Selain itu, Pramono mengajak masyarakat Betawi bersama-sama membangun Jakarta dan berkomitmen menjadikan budaya Betawi sebagai simbol utama. Tak hanya gapura yang dibuat khas Betawi, makanan dan jajanan Betawi juga akan diprioritaskan untuk disajikan di hotel-hotel di Jakarta. Mampir ke Yogyakarta, Pusat Studi Transportasi dan Logistik Pustra Universitas Gadjah Mada UGM mengusulkan penerapan pekerasan jalan ramah lingkungan demi meningkatkan daya tahan infrastruktur di Indonesia, sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini dilakukan lantaran perubahan iklim yang semakin ekstrim, seperti kenaikan suhu udara, curah hujan yang tidak menentu, berpotensi merusak konstruksi jalan. Oleh karena itu, Pustra mendorong inovasi material dan kebijakan yang mendukung adaptasi perubahan iklim. Pustra UGM mencontohkan penggunaan material daur ulang, teknologi permeable pavement untuk menyerap air hujan, serta biogenic asphalt dan warm mix asphalt untuk mengurangi emisi karbon dan penggunaan energi. Masih dari daerah istimewa Yogyakarta, Dinas Pariwisata Dispar Kabupaten Gunung Kidul mengintensifkan kampanye berwisata ke pantai aman untuk mengantisipasi kecelakaan laut akibat rip current atau arus kuat yang umum di pantai Gunung Kidul. Kampanye melibatkan pemasangan papan larangan di pantai berbahaya dan edukasi kepada wisatawan melalui media sosial serta kerjasama dengan Sarlinmas Gunung Kidul. Upaya ini dilakukan setelah tragedi di Pantai Dreni pada 28 Januari 2025 yang menyebabkan 4 siswa SMPN 7 Mojokerto meninggal akibat terjerat arus rip current. Pemerintah setempat berencana terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dan memetakan resiko bencana di kawasan wisata tersebut. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and be happy. Bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.